Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang pecahan, yaitu tentang mengurutkan pecahan dan mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Cara mengurutkan pecahan. Ada dua cara untuk mengurutkan pecahan. Jadi tergantung dengan soalnya. Apabila mengurutkan beberapa pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka yang harus kita perhatikan adalah pembilangnya atau bilangan yang ada di bagian atas. Jika kita ingin mengurutkan dari bilangan yang terkecil, maka kita bisa mengurutkan sesuai dengan pembilangnya dari yang terkecil. Begitu juga sebaliknya. Kondisi kedua, apabila mengurutkan beberapa pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka pertama-tama kita harus menyamakan dulu penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan menggunakan metode KPK. Setelah penyebut sudah sama, barulah kita lihat pembilangnya seperti yang langkah di atas ya, menyusun dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Baiklah, supaya kalian lebih mengerti langkah-langkah yang di atas, marilah kita bahas contoh-contoh soal berikut. Susunlah bilangan pecahan berikut dari bilangan terkecil. A. Ada deretan bilangan pecahan yang terdiri dari 3/8, 7/8, 1/8, 4/8, 2/8, 6/8, 5/8. Seperti yang sudah kita bahas di atas, kita perhatikan dulu penyebutnya. Sama atau tidak penyebutnya? Ingat, penyebut adalah bilangan yang berada di bawah. Perhatikan ya, tanda panah di bawah ini ya. Ternyata setiap pecahan itu memiliki penyebut yang sama, yaitu 8. Kalian perhatikan tanda panahnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti seperti yang sudah ditulis di atas, kita tinggal perhatikan pembilangnya atau angka yang ada di atasnya. Karena penyebutnya sudah sama ya, jadi nggak masalah. Oke, perhatikan pembilangnya. Karena di sini disuruh dari bilangan terkecil, berarti kita cari pembilangnya dari yang terkecil. Oke, di sini yang terkecil adalah 1. Perhatikan. 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, susunan bilangan pecahan dari yang terkecil ke pecahan terbesar adalah 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Soal berikutnya, kita susun deretan bilangan pecahan di berikut ini dari yang terkecil. Di sini soalnya adalah 1/3, 3/8, 1/4, 2/5, dan 5/6. Langkah awal kita cek dulu penyebutnya sama atau tidak ya. Perhatikan tanda panahnya. Sini ada 3, 8, 4, 5, 6. Ternyata angkanya berbeda-beda ya. Oke, berarti kita lakukan langkah berikutnya, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Metode KPK atau kita cari KPK-nya dulu. Nah, di sini Ibu akan menggunakan metode tabel untuk mencari KPK-nya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat video tentang mencari FPBE dan KPK, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Dan linknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan. Kita cari ya KPK-nya dengan cara tabel. Kita buat dulu pertama-tama garis-garis tabelnya. Kemudian setelah selesai membuat
garis-garisnya kalian masukkan angka-angka penyebut dari pecahan di atas. Yaitu di sini adalah penyebutnya 3, 8, 4, 5, 6. Kemudian kita mulai bagi bilangan-bilangan penyebut tersebut menjadi bilangan yang paling sederhana atau 1 nanti ya. Nah, kita baginya dengan berapa? Tentu kita harus membaginya dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kalau 2 sudah tidak bisa, kita bagi lagi nanti menjadi 3. 3 tidak bisa, kita bagi lagi menjadi 5 dan seterusnya ya. Oke, kita bagi dulu dengan 2 di sini ya. Ingat, bila ada bilangan yang tidak bisa dibagi 2, maka kalian tuliskan aja bilangan itu tetap tidak berubah ya. Seperti contohnya ini di sini ya. 3 kita bagi 2. Karena tidak bisa, kita tetap tulis angka 3-nya. Kemudian 8 dibagi 2. Kita tulis di sini menjadi 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2, karena tidak bisa kita tetap tulis 5. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 5 bagi 2 karena tidak bisa tetap 5. 3 bagi 2 tetap 3. Kemudian kita bagi lagi 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 3. 2 bagi 2 1. 1 bagi 2 tetap 1 ya. Kalau sudah 1 tidak akan bisa berubah lagi, tetap ditulis 1. 5 dibagi 2 karena tidak bisa tetap ditulis 5. 3 dibagi 2 3. Kemudian kita bagi 3 ya, karena yang dibagi 2-nya sudah tidak ada lagi. Di sini bilangan ganjil semua. 3 dibagi 3, di sini bisa. Berarti kita tulis 1, 3 bagi 3. Yang satunya tetap kita tulis 1, 1. 5 bagi 3 tidak bisa. Berarti tetap kita tulis 5. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kali ini perhatikan bilangan yang tersisa 5. Berarti kita bagi 5. Yang satunya tetap kita tulis semuanya kecuali yang 5 bagi 5. Nah, di sini baru bisa ya hasilnya 1. Sekarang kalian perhatikan semuanya. Bilangan yang tersisa adalah 1 semua. Kalau sudah semuanya angka 1 berarti sudah selesai ya. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Nah, untuk mencari KPK, kalian perhatikan aja bilangan-bilangan pembaginya atau yang berwarna merah. Jadi KPK dari 38456 ini adalah, perhatikan ya bilangan berwarna merah, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 120. Nah, bagaimana Bu setelah kita dapat KPK-nya? Berarti kita harus menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan di atas tadi menjadi per 120 atau menjadi penyebutnya 120. Oke, kita ubah ya satu-satu ya. Di sini 1/3, penyebutnya kan 3. Berarti kita harus ubah si 3 ini menjadi 120 atau per 120. Yang kita tekankan yang bawah dulu ya atau penyebutnya. Nah, 3 supaya menjadi 120 kita kali berapa anak-anak? Iya betul, 3 dikali 40 supaya hasilnya 120. Nah, kalau bawahnya sudah dikali 40, atasnya harus dikali bilangan yang sama. Jadi 1 dikali 40 juga, biar adil harus sama. Berarti hasilnya adalah 40 per 120. Kemudian 3/8. Ingat 8-nya harus kita ubah menjadi per 120. Berarti 3/8. 8-nya supaya 120 kita kali 15. Nah, di bawah kali 15, di atasnya atau 3-nya juga harus dikali 15. Hasilnya adalah 45 per 120. Kemudian 1/4. Supaya jadi 120, 4 kita kali 30.
4 kali 30, otomatis 1 juga dikali 30. Hasilnya adalah 30 per 120. Lanjut 2 per 5. Supaya 120 berarti 5 dikali 24. Berarti yang atas adalah 2 dikali 24. Hasilnya menjadi 48 per 120. Kemudian 5 per 6. Berarti 6 dikali 20. Di atasnya 5 dikali 20 juga. Hasilnya menjadi 100 per 120. Nah, di sini perhatikan, penyebutnya udah sama semua belum? Yaitu 120. Oke, karena udah sama, kita tinggal perhatikan pembilangnya atau angka yang ada di atas untuk menyusun pecahan-pecahan tersebut. Oke, karena disuruh dari yang bilangan terkecil, berarti kita perhatikan aja pembilangnya dari yang terkecil. Ya, lihat panah-panahnya. Di sini yang terkecil adalah 30. Angka yang di atasnya ya, 30, kemudian 40. Kemudian 45, 48, dan terakhir adalah 100. Jadi, susunan bilangan pecahan dari yang terkecil ke pecahan terbesar adalah 1/4, 1/3, 3/8, 2/5, dan 5/6. Contoh kedua, susunlah bilangan pecahan berikut dari bilangan terbesar. Oke, tadi kita disuruh susun dari bilangan terkecil. Sekarang kebalikannya, kita disuruh susun bilangan terbesar. Sini ada 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5. Kalian perhatikan dulu ya, ingat langkah awal, lihat penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya ternyata semua sama. Perhatikan nih tanda panahnya. 5, 5, 5 semua ya. Kalau sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal perhatikan yang bilangan di atasnya atau pembilangnya. Karena di sini disuruh susun dari yang terbesar, kita cari aja pembilangnya yang paling besar. Oh, di sini ternyata mulai dari angka 5 yang paling besar. Kemudian 4, kemudian 3, 2, dan 1. Jadi, susunan bilangan pecahan dari yang terbesar ke pecahan yang terkecil adalah 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Soal B, 2/3, 4/5, 1/4, 1/2, dan terakhir 2/6. Ingat, kalian perhatikan dulu penyebutnya. Di sini ada 3, 5, 4, 2, dan 6. Berarti penyebutnya berbeda ya. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari apa? Betul, KPK. Kita gunakan lagi ya pakai cara tabel. Pertama-tama kalian buat dulu garis-garis kolom. Kemudian kalian masukkan penyebutnya yang berbeda tadi, yaitu 3, 5, 4, 2, 6. Kita bagi dengan 2 dulu ya. Dan ingat, pembaginya itu dikasih warna merah biar lebih gampang nanti kalian mencari KPK-nya. 3 dibagi 2, karena tidak bisa kita tetap tulis 3. 5 dibagi 2, tetap 5. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 bagi 2, hasilnya 1. 6 bagi 2, hasilnya 3. Kita tarik garis lagi, kita bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2, tetap 3. 5 bagi 2, karena tidak bisa tetap 5. 2 bagi 2, 1. 1 tetap tulis 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 3. Kemudian kita tarik garis lagi, kita bagi 3. Karena sudah tidak ada lagi angka yang bisa dibagi 2 ya. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis 5. 1 kita tetap tulis 1. 1 kita tetap tulis 1. Kemudian 3 dibagi 3, hasilnya 1. Kita tarik garis, kita bagi 5. 1 tetap 1, 5 bagi 5, 1. Yang lainnya yang 1 tetap kita tulis 1. Nah, perhatikan ternyata semuanya sudah angka 1. Berarti sudah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Berarti KPK-nya, ingat KPK-nya adalah bilangan-bilangan yang berwarna merah atau pembaginya. Yaitu 2 dikali 2, dikali 3, dikali 5. Hasilnya adalah 60. Oke,
Karena KPK-nya sudah dapat 60, berarti pecahan-pecahan yang berpenyebut beda itu harus kita samakan penyebutnya menjadi per 60. Kita bahas satu per satu. 2/3, penyebutnya 3, kita ubah ya, harus jadi per 60. Berarti 3 supaya jadi 60 kita kalikan dengan 20. Di atasnya atau pembilangnya 2 juga harus kita kalikan dengan 20. Harus sama ya bilangan pengalinya. Hasilnya adalah 40 per 60. Kemudian 4/5 sama dengan 5 dikali 12 supaya 60. Berarti di atasnya juga 4 dikali 12. Hasilnya adalah 48 per 60. 1/4 sama dengan 4 dikali 15 supaya 60. Berarti di atasnya juga 1 dikali 15, yaitu 15 per 60. Kemudian 1/2 supaya 60 penyebutnya 2 dikali 30. Berarti yang atasnya 1 juga dikali 30. Hasilnya 1/2 itu sama dengan 30 per 60. Kemudian 2/6. 6 dikali 10. Berarti 2 juga dikali 10. Hasilnya adalah 20 per 60. Kemudian kalian perhatikan penyebut di sini sudah sama semuanya ya. Sudah 60. Karena sudah sama berarti kita perhatikan pembilangnya atau angka di atasnya. Karena kita disuruh susun dari yang terbesar, berarti kita lihat pembilang yang paling besar. Di sini paling besar adalah 48, kemudian 40, 30, 20, terakhir adalah 15. Berarti kalau kita susunan bilangan pecahan dari yang terbesar ke pecahan terkecil adalah 4/5, 2/3, 1/2, 2/6, dan terakhir adalah 1/4. Pembahasan berikutnya mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Ada 2 cara untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Cara ke-1, dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi angka 10, angka 100, angka 1000, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita gunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan metode menghitung pembagian. Contohnya, ubahlah pecahan di bawah ini menjadi bentuk desimal. A 2/10, B 25/100, C 67/1000, D 375/1000, E 8/100, F 80/100, G 5/1000. Jadi ingat ya anak-anak, kalau penyebutnya sudah angka 10, 100, 1000, kalian tidak usah repot lagi. Langsung bisa kalian ubah menjadi bentuk desimal. Ya, bisa langsung. Kuncinya adalah kalau per 10 berarti angka di belakang koma harus ada satu angka doang ya. Kalau per 10 di belakang komanya. Kalau per 100 di belakang komanya harus ada 2 angka. Karena sesuai dengan 100 nolnya ada 2. Berarti di belakang koma juga ada 2. Begitu juga dengan 1000. Karena 1000 itu nolnya 3, berarti nanti di belakang koma harus ada 3 angka atau bilangan. Oke, satu-satu yuk kita bahas. 2/10. Per 10, berarti di belakang koma harus ada 1 angka aja ya. Di sini 2 atau pembilang lebih kecil dari penyebut. Berarti pasti di depan koma adalah angka 0. Karena 2 dibagi 10 itu 0 ya. Kalau pembilang lebih kecil dari penyebut pasti 0, gitu aja ya. Kecuali nanti kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, nanti ada pembahasan berikutnya. Oke. Berarti 2/10. 0, nah kalian kuncinya tinggal di pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Di situ ada angka 2 ya di atasnya. Berarti kita tinggal tulis karena memang dia cuma 1 angka dan kebetulan per 10 harus ada 1 angka, tinggal tulis saja 2-nya. Berarti 0,2. Kemudian 25/100. Per 100 ingat ya, harus ada 2 angka karena 100 itu nolnya ada 2.
Nah, perhatikan aja yang pembilangnya. Pembilangnya di situ 25. Dia juga ada dua angka kan, 2 dan 5. Berarti itu lebih gampang. Kalian tinggal tulis 0,25. Selanjutnya 67 per 1000. Ingat, per 1000 itu kan nolnya ada 3. Berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Perhatikan saja pembilangnya. Di sini pembilangnya 67. Loh, 67 cuma ada 2 angka, Bu. Sedangkan kalau per 1000 di belakang koma harus ada 3 angka. Iya, gampang sekali. Kalian tinggal tambahkan 0 supaya menggenapkan angka 67 itu jadi 3 angka. Tapi jangan salah meletakkan angka nolnya. Kalau untuk menggenapkan, taruh angka nolnya jangan di belakang, tapi justru di depan sebelum angka 67-nya. Jadi genap, jadi ada 3 angka kan? Karena per 1000 itu harus 3 angka di belakang koma. Oke, kita ulang. 67 per 1000 sama dengan 0,067. Ya. Soal berikutnya 375 per 1000. Perhatikan, per 1000 ada 3 angka. Pembilangnya ada berapa angka? 375, ada 3, ada 7, ada 5, ada 3 angka. Kalau gitu udah pas, lebih gampang nulisnya ya. 0,375. Selanjutnya 8 per 100. Per 100 nolnya ada 2, berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Di sini pembilangnya 8, cuma ada 1 angka. Nah, supaya 2 angka, Ibu kan bilang tadi ditambahkan 0. Tapi nolnya jangan ditaruh di belakang, harus di depan. Ya, berarti 8 per 100 itu bukan 0,8, tapi 0,08. Kemudian ada lagi nih mirip-mirip, 80 per 100. Kalau tadi 8 per 100, ini 80 per 100. Per 100 di belakang koma ada 2 angka. Di sini pembilangnya 80, ada 2 angka, ya tinggal tulis aja 0,80. Beda kan antara tadi itu ya 0,08 dengan 0,80, beda. Selanjutnya 5 per 1000. Per 1000 berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Sedangkan pembilangnya di sini cuma ada 5. Berarti masih kurang 2 angka ya, karena 5 itu adalah 1 angka aja. Kita tambahkan nolnya berarti 2 supaya 3 genep ya. Ingat ditaruh di depan nolnya. Berarti 0,005. Soal berikutnya adalah 1 per 2, 3 per 4, 5 per 8. Kalian perhatikan di sini penyebutnya bukan 10, 100 atau 1000 ya. Nah, untuk mengubah jadi desimal, ingat kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi boleh per 10, harus dimulai dari per 10. Kemudian kalau nggak bisa per 10, baru kita ubah menjadi per 100. Nggak bisa juga per 100, kita ubah lagi menjadi per 1000. Nggak bisa juga per 1000, terus aja tambahin nolnya. Jadi per 10.000 dan seterusnya. Kita mulai di sini 1 per 2. 2 ya penyebutnya, kita ubah jadi per 10 dulu. Bisa nggak? Bisa lah Bu, yaitu 2 dikali 5. Kita nggak perlu repot-repot menjadi per 100 ya, cukup per 10 aja. 2 dikali 5 berarti yang pembilangnya atau angka di atasnya juga harus dikali bilangan yang sama. 1 dikali 5, berarti hasilnya adalah 5 per 10. Nah, kalau sudah menjadi pecahan per 10, lebih mudah ya menjadi desimalnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas, berarti kalau 5 per 10 tinggal kita ubah menjadi 0,5. Nah, cara kedua, kalau kalian masih belum bisa menggunakan cara penyebut tadi, kita bisa langsung menggunakan cara pembagian biasa. 1 per 2 itu kan artinya 1 dibagi 2. Nah, pakai metode pembagian biasa aja, 1 dibagi 2. Hasilnya 0 kan kalau 1 bagi 2 karena 1 lebih kecil. Nah, tulis saja 0 kemudian kasih koma. 0 kita bawa kalikan lagi dengan bilangan 2-nya yang ke bawah itu ya. 0 kali 2 hasilnya adalah 0. Letakkan di bawah angka 1. Kemudian tarik garis dikurang. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. Nah, supaya bisa dibagi 2 kita tambahkan angka 0. Ingat metode pembagian biasanya sisa itu selalu kita tambahkan 0 ya. Jadi angka 10 kan? 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 5 kali 2 kemudian hasilnya kita letakkan di bawah angka 10 tadi. Ternyata 5 kali 2 adalah 10.
Kita tarik garis, hasilnya adalah 0. Kalau udah hasilnya 0 atau sisanya 0, udah selesai berarti. Jadi jawabannya di sini adalah 0,5. Sama kan dengan cara ke-1 maupun cara ke-2. Cara kalian yang mana bagi kalian yang paling mudah? Soal B adalah 3/4. Oke, kita ubah penyebutnya. Di sini 4 kita ubah menjadi per 10, bisa nggak? Oh, nggak bisa Bu, 4 dikalinya koma-koma kalau supaya hasilnya 10. Berarti kita tambahin nggak per 10 lagi, tapi kita ubah menjadi per 100. Nah, kalau per 100 bisa ya, 4 dikali 25. Oke, berarti pembilangnya 3 harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 25 ya. Jadi hasil dari 3/4 itu sama dengan 75/100. Kalau sudah menjadi bentuk per 100 gini, kita tinggal ubah jadi bentuk desimal, yaitu 0,75. Cara keduanya, cara pembagian biasa ya. 3/4 artinya 3 dibagi 4. 3 bagi 4 hasilnya 0, kita kasih koma, kemudian 0 dikali 4 hasilnya 0 juga, ditaruh di bawah angka 3, 0. Kemudian kita tarik garis, kita kurangkan, 3 dikurangi 0 hasilnya adalah 3. Kemudian kita tambahkan angka 0 di belakangnya menjadi angka 30. 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Kita tambahkan lagi angka 0 di belakangnya. 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya pas 20. Sisanya adalah 0. Berarti udah selesai. 3/4 itu bilangan desimalnya adalah 0,75. Soal berikutnya adalah 5/8. Oke, kita ubah dulu penyebutnya atau 8 menjadi per 10, bisa nggak? Oh, nggak bisa Bu, 8. Oke, karena 10 dibagi 8 tidak pas ya jawabannya. Oke, berarti kita ubah jadi per 100, bisa juga nggak? Nggak bisa juga Bu, 100 dibagi 8 masih ada sisanya. Berarti nggak bisa juga ya, kita ubah lagi menjadi per 1000. Ternyata kalau per 1000 bisa. 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125. Oke, penyebut 8 kita ubah menjadi per 1000, maka 8 dikali 125 hasilnya 1000 ya. Berarti pembilangnya adalah dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 5 dikali 125. Hasilnya adalah 625 per 1000. Sudah menjadi per 1000, menjadi desimalnya lebih gampang ya, 0,625. Kemudian cara kedua pembagian biasa, 5/8 artinya 5 dibagi 8. 5 bagi 8 hasilnya 0, kemudian dikasih koma, kita kalikan lagi 0-nya dengan angka 8 hasilnya 0, diletakkan di bawah angka 5. 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Kemudian kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Di belakang angka 5 berarti menjadi 50 ya. 50 bagi 8 hasilnya adalah 6. 6 dikali 8 hasilnya 48. Kita tarik garis, 50 kurang 48 hasilnya 2. Kita tambahkan lagi angka 0. Kemudian kita bagi lagi ke 8. 20 bagi 8 hasilnya 2. 2 kali 8 hasilnya 16. Kita kurangkan 20 kurang 16 hasilnya 4. Kemudian di belakang angka 4 kita tambahkan angka 0 menjadi 40. 40 bagi 8 hasilnya adalah 5. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Kita kurangkan 40 kurang 40 hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Berarti hasil atau bilangan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pecahan. Untuk lanjutan pembahasan pecahan, kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini. Terima kasih.